Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat bertemu dalam kajian tarjamah Quran Lafziyah. Pada Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-231. Insya Allah pada malam hari ini sampai menjelang Isya nanti kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang sesudahnya. Ayat-ayat yang sesudahnya ini ayat yang agak panjang ya. Jadi mungkin hanya akan kami baca sekali-sekali ya. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang dapat kita ulang lagi ya. Kita akan memulai dengan ayat yang ke-232. Untuk itu marilah kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Adapun arti lafziahnya adalah wa idza, dan apabila talaqtum, kalian mencerai, an-nisaa, istri-istri, arti aslinya adalah perempuan-perempuan, maksudnya istri, karena jelas yang ditolak itu mesti istri. Fabalagna, maka mereka telah sampai, ajalahunna, waktu mereka, maksudnya adalah waktu iddah mereka. Fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kalian menghalangi mereka, ayyangkihna, untuk mereka menikah lagi, azwajahunna, dengan suami-suami mereka,
idza taradau, apabila mereka telah saling rela. Taknya ini tak fiil ya, dari bukan tak dalam arti bagian dari yang merubah fa'il, bukan ya. Jadi taknya ini bukan tak domir anta atau antum, tapi tak dari bagian fi'il, asalnya rodiya yardo, kemudian merubah atau dirubah wazannya menjadi tafa'ala. Jadi taknya ini adalah tak dari perubahan sulasi kepada sulasi mazid. Mazidnya adalah tak. Jadi sekali lagi, taknya bukan tak yang menunjukkan atau merubah fa'il. Maka dari itu ini artinya mereka, bukan engkau. Tarodau, mereka telah saling rela, bainahum, di antara mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dzalika, yang demikian itu, yu'adzu, dinasihatkan atau diajarkan. Bihi, dengannya, man, kepada orang, kana, yang ada, isimnya kan adalah man, minkum, dari kalian, yu'minu, dia itu beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Dzalikum, yang demikian itu, azka, lebih suci, lakum, bagi kalian, wa athhar, dan lebih bersih. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, ia mengetahui. Wa antum, dan kalian, la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Demikian arti lafdiyah dari ayat yang ke-232. Adapun nanti secara keseluruhan adalah, dan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu sudah sampai iddahnya, maka jangan kalian halangi mereka bekas istri itu, untuk menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjadi kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang diajarkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagi kalian dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Selanjutnya ayat yang ke-233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Arti lafziahnya, wal walidatu, dan orang-orang yang melahirkan. Maksudnya adalah para ibu. Yurdi'na, mereka menyusui. Walaupun ini menggunakan fi'il mudhari, tapi maksudnya adalah perintah. Demikian menurut mayoritas para ulama. Sehingga arti secara maksudnya atau tafsirnya adalah hendaknya mereka menyusui. Walaupun sekali lagi ini menggunakan fi'il mudhari, tapi maksudnya adalah amr. Sehingga sering dijadikan contoh di sini ketika para ahli usul fikih menjelaskan tentang bentuk-bentuk amr, bentuk-bentuk perintah, itu tidak mesti selalu menggunakan fi'il amr. Fi'il mudhari pun juga dapat berarti perintah. Seperti pada ayat ini. Yurdi'na, mereka menyusui, maksudnya adalah hendaknya mereka menyusui. Auladahunna, anak-anak mereka. Haulaini, 2 tahun. Kamilaini, sempurna. Liman, bagi orang. Aroda, yang berkehendak, orang tadi. Ayyutimma, untuk menyempurnakan. Ar-radha'ata, penyusuannya. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas orang yang dilahirkan untuknya, maksudnya adalah ayah. Jadi kalau ibu disebut dengan al-walidat, kemudian ayah itu disebut al-maulud lahu. Rizkuhunna, rizki mereka. Wa'alal mauludi, dan atas orang-orang yang dilahirkan baginya, maksudnya ayah tadi. Rizkuhunna, rizki mereka. Wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka. Maksudnya mereka perempuan yang menyusui anaknya. Jadi kewajiban ayah adalah memberikan rizki, memberikan makan kepada orang yang menyusui bayinya, bayi yang berasal dari dia, wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka. Bil ma'rufi, dengan cara yang baik. La tukallafu, tidak dibebani.
nafsun seseorang. Illa kecuali wus'aha, sesuai dengan kesanggupannya. La tudorro, tidak boleh dibahayakan atau tidak boleh dibuat menderita. Walidatun, seorang ibu, biwaladiha, karena anaknya. Baknya bak sababiyah, karena anaknya. Wala mauludun lahu, dan ayah juga tidak boleh dibuat menderita. Biwaladihi, karena anaknya. Wa alal warithi, dan atas ahli waris. Mithlu dzalika, seperti itu. Fa'in, maka jika aroda, keduanya menginginkan, ayah dan ibu tadi, fisolan, penyapihan, menyapih dari susuan, antarodin, dengan kerelaan, minhuma, dari keduanya, watasyawurin, dan setelah bermusyawarah atau sebagai hasil musyawarah, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaihima, atas keduanya. Wa in, dan jika aradtum, kalian menginginkan, antas tardi'u, untuk kalian menyusukan kepada orang lain, jadi bukan kepada ibunya, tapi mencari orang yang dapat menyusukan anaknya, itu antas tardi'u, auladakum, anak-anak kalian, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, idza salamtum, jika kalian menyerahkan, ma'ataitum, apa yang kalian berikan, maksudnya upah, memberi upah susuan, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, Allah, kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, bima, dengan apa-apa, ta'maluna, yang kalian kerjakan, itu basirun, maha melihat. Khobarnya anna, ya. Anna, annallaha, Allah sebagai isimnya anna, dia dibaca nasab, ya. Lafdzul jalalah ini fathah sebagai tanda nasabnya, kemudian basirun sebagai khobarnya anna, ya. Dia marfu, tanda rafa'nya adalah dumah. Karena apa? Karena isim mufrad. Nah, demikian ya, sedikit kajian nahwiyah dari ayat ini. Demikian arti lafdiyahnya. Adapun arti secara keseluruhan adalah, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun
berkewajiban seperti itu pula. Dan atau maka apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kalian ingin menyusukan anak-anak kalian kepada orang lain, maka itu tidak dosa juga bagimu. Dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut, pembayaran orang yang menyusui tadi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Demikian ayat 233. Selanjutnya ayat 234. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Arti lafziahnya. Walladzina, dan orang-orang yutawaffawna yang diwafatkan, artinya wafat, minkum dari kalian, wayadaruna, dan mereka meninggalkan, azwajan, istri-istri, yatarabbasna, mereka istri itu hendaknya menunggu, bi anfusihinna, dengan diri-diri mereka untuk nikah lagi, arba'ata ashhurin, selama 4 bulan, wa asyra, dan 10 hari. Fa'idha, maka jika balagna, mereka telah sampai, ajalahunna, waktu, maksudnya iddah mereka, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, fima, pada apa, fa'alna, yang mereka perbuat, fi anfusihinna, terhadap diri-diri mereka, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, khabirun, maha teliti. Nah, wallahu ini mubtada, ya. Khobarnya Allahu adalah khabir. Nah, arti secara keseluruhan adalah, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Yutawaffauna itu selalu menggunakan mabni majhul, tapi dalam mengartikannya menggunakan maklum, karena orang mati itu mesti dimatikan, maka tidak bisa mati sendiri. Oleh karena itu selalu menggunakan mabni majhul. Yutawaffauna, dimatikan, tapi maksudnya adalah mati. Dan orang-orang yang mati atau meninggal dunia di antara kalian, dan dia itu meninggalkan istri-istri, hendaknya mereka, istri-istri itu, menunggu untuk nikah lagi 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagi kalian mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini, sampai pada ayat yang ke-234. Mari kita akhiri
kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.